Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kelas komponen pesawat terbang. Kali ini kita akan belajar mengenai wing ya. Jadi masih mengenai komponen wing pada suatu pesawat gitu ya. Jadi minggu kemarin mungkin sudah kita pelajari, sudah kita mulai, tetapi kali ini kita akan bahas lebih lanjut mengenai komponen sayap pada pesawat. Oke, kita mulai saja hari ini, yaitu kita mulai dari aerodinamika sayap. Apa yang dimaksud dengan aerodinamika sayap? Jadi aerodinamika sendiri itu berasal dari kata aero dan dinamika. Aero udara, dinamika perubahan gerak gitu ya. Jadi nanti bisa diartikan sebagai perubahan gerak suatu benda, dalam hal ini nanti sayap pesawat itu ya, akibat apa? Akibat adanya hambatan udara ketika suatu benda itu, dalam hal ini ya sayap pesawat ini melaju dengan kencang gitu ya. Jadi nanti yang berkaitan di sini aerodinamika itu ya kecepatan dari pesawat itu ya. Jadi bagaimana, dan juga nanti hal lain yang berkaitan dengan gerak benda, gerak dari sayap ini gitu ya. Oke, jadi memang kemarin sudah saya singgung bahwa sayap itu bagian penting dari suatu pesawat. Kenapa? Ya karena memang nanti dalam terbangnya pesawat dibantu oleh sayap ini. Jadi menjadi komponen utama penghasil gaya angkat atau kita sebut sebagai istilah lift gitu ya. Kemudian untuk menghitung aerodinamika suatu sayap itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama itu nanti pendekatannya secara dua dimensi ya. Jadi dua dimensi atau kita kenal dengan profil teori ya, airfoil teori. Jadi mempelajari bentuk profil, distribusi pressure dan koefisien aerodinamik untuk profil. Ya, jadi nggak perlu bingung dengan kalimat ini. Jadi dua dimensi ya artinya bidang ya. Nah, kalau kita lihat misalkan ini suatu bentuk balok gini ya. Kalau kita potong penampangnya, kita lihat ini bagiannya penampangnya ya. Ya, penampangnya ini sama. Kalau ini kita umpamakan sebagai sayap pesawat ya. Dan ini kalau kita potong, penampangnya akan terlihat di sini ya. Jadi ini kita mempelajari di sini itu sebagai bentuk profil ya. Jadi secara dua dimensi atau profil teori itu ya. Kemudian kedua, kita bisa mempelajarinya secara tiga dimensi, yaitu sayap itu sendiri, wing teori. Jadi secara keseluruhan ini ya. Nah, jadi secara keseluruhan ini. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa mempelajari atau menghitung aerodinamika dari sayap itu dilihat dari pertama penampangnya atau dua dimensi, dan yang kedua dari keseluruhan sayap itu, artinya ya sayap itu sendiri ya. Jadi secara tiga dimensi itu ya. Oke, kemudian bagaimana toh penampang sayap yang dimaksud di sini ya. Tadi penampang sayap suatu pesawat ya, itu kita kenal dengan istilah airfoil gitu ya, airfoil ya. Jadi luasannya yang tadi itu kita potong ya, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi penampangnya akan seperti ini gitu ya. Kalau ini nanti kita gabung ya, kita gabung beberapa airfoil gitu akan terbentuk suatu wing gitu ya. Tapi ini kita lihat dari penampang melintangnya ya. Jadi Anda lihat kalau wing kita potong, maka Anda melihat penampangnya ya itu seperti ini gitu ya. Kemudian pada penampang airfoil, penampang sayap pesawat tadi juga punya nama-nama tertentu ya. Ada istilah-istilah yang dipakai di dalam
penamaan airfoil itu ya. Jadi di dalam airfoil itu juga punya bagian-bagian. Nah, bagian-bagian airfoil itu juga nanti punya nama seperti yang terlihat di dalam gambar ini. Ada istilahnya di sini leading edge, trailing edge, in chamber line, chamber thickness, cut line ya. Nah, untuk leading edge dan trailing edge, nah ini cara mudahnya. Leading edge itu di sini adalah bagian depan ya dari airfoil. Trailing edge itu bagian belakang dari airfoil ya. Kemudian di sini ada istilah cut line ya. Garis lurus yang menghubungkan leading edge dan trailing edge ya. Jadi mana cut line itu? Ya ini garis lurus. Jadi garisnya garis lurus. Ini yang biru ini ya. Dari leading edge dihubungkan sampai trailing edge ini. Nah, itu kita namakan cut line ya. Kemudian main chamber line, garis yang membagi sama besar titik yang bersesuaian antara permukaan atas dan bawah airfoil. Jadi perbedaannya ini ya, yang garis putus-putus ini itu adalah main chamber line. Main chamber line ini membagi permukaan atas dan permukaan bawah sama besar gitu ya. Itu kalau cut line tidak ya. Jadi permukaan dari cut line ke atas dengan cut line ke bawah itu tidak sama. Karena cut line hanya menghubungkan leading edge dan trailing edge, sementara main chamber line ini nanti akan menghubungkan leading edge dan trailing edge, tetapi garis itu akan membagi dua sama besar permukaan atas dan permukaan bawah dari suatu airfoil. Itu ya. Kemudian section thickness ya. Section thickness ini adalah jarak maksimum antara titik yang bersesuaian dari permukaan atas dan bawah airfoil ya. Jadi nanti jarak dari permukaan atas dan bawah itu yang paling besar jaraknya yang mana gitu ya. Ini contohnya di sini, ini jarak terbesar dari sini sampai sini ya, permukaan atas dan bawah itu jadi maksimum thickness ya. Tuh, kemudian untuk chamber ini jarak antara titik-titik yang bersesuaian dari main line dan cut line ya. Jadi chamber itu, ini contoh chamber ya, dari main line dan cut line ya. Jadi cut line nya ini, main line nya ini, jadi jarak sini ke sini itu chamber, ini ke sini juga chamber ya. Nanti juga ada istilah maksimum chambernya mana gitu ya. Itu. Kemudian ini bisa Anda lihat lebih detail lagi. Ya, ini untuk airfoilnya penampangnya macam-macam ya, tapi biasanya seperti tetes air gitu ya, tetes air. Jadi ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya ini. Ini istilahnya di sini adalah yang garis putus-putus ini adalah chamber line-nya. Ya, kemudian ini cut line-nya menghubungkan dari leading edge sampai trailing edge gitu. Nah, itu ya. Kemudian ini ada chambernya, ada thicknessnya ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk profil teori ini memang berbicara tentang problem dua dimensi dari sebuah sayap, atau dengan kata lain aliran udara pada sayap yang lebarnya tak terhingga ya. Jadi memang nanti airfoil itu lebarnya dikatakan lebarnya tak terhingga karena hanya berbicara masalah dua dimensi kan ya, hanya masalah penampangnya saja. Kalau nanti dalam bentuk wing tentu saja lebarnya adalah panjang dari wing itu sendiri gitu ya. Jadi itu lebarnya tak terhingga atau y-nya konstan. Jadi itu kaitannya nanti. Kemudian distribusi kecepatan airfoil ditentukan oleh 3 komponen. Nah, memang nanti aerodinamika dari suatu sayap itu tadi ya, berbicara ini kaitannya adalah tentang kecepatan tadi gitu ya. Jadi distribusi kecepatan itu utamanya dalam profil teori, berarti dalam kecepatan airfoil itu sendiri ya, itu ditentukan oleh 3 komponen ya. Ada basic thickness ya, pada sudut serang 0. Jadi ketika pesawat itu mengangguk ya, kemudian nanti mendongak ya, itu
jaraknya dia punya sudut, namanya sudut serang itu ya, punya sudut serang. Di sini kecepatan airfoil bergantung pada basic thickness pada sudut serangnya sama dengan 0. Jadi dari itu ya acuannya itu. Kemudian yang kedua itu dari mainline-nya. Mainline-nya ternyata mempengaruhi kecepatan airfoil mainline atau chamberlain ya. Jadi kecepatan airfoil itu distribusinya tergantung dari basic thickness, mainline, kemudian perubahan sudut serang gitu ya. Kalau mainline ini menentukan distribusi beban dalam arah chord sudut serang di mana liftnya sama dengan 0 dan koefisien pitching moment. Mungkin ini pengetahuan yang lebih spesifik lagi di dalam ini ya, nanti bisa kita perjelas ya. Memang ini nanti kalau belum belajar basicnya ya, basicnya mendasar, istilahnya banyak ya nanti ya, basic sampai istilah-istilah yang tingkat tertentu itu mungkin belum paham ya. Tetapi untuk jurusan teknik informatika saya kira cukup ya mengerti bahwa Anda sampai ini ya, tentang distribusi kecepatan airfoil ini nanti ditentukan oleh 3 komponen. Cukup ini ya, basic thickness, mainline, perubahan sudut serang ya. Jadi memang airfoil yang satu dengan yang lain itu berbeda bentuknya ya, berbeda-beda. Makanya bentuk yang berbeda itu juga ada maksudnya. Salah satunya nanti di sini tentang distribusi kecepatan airfoil gitu aja ya. Itu tidak perlu nanti mendalam ya, tapi ya ini memang alasannya. Tapi nanti next mungkin tidak di sini ya. Yang penting Anda tahu saja bahwa tadi ya, distribusi kecepatan airfoil itu ditentukan oleh komponen apa saja. Kemudian memang profil teori ini sudah berkembang sejak lama. Di antaranya contoh beberapa profil yang telah dipatenkan ini macam-macam bentuknya yang saya katakan tadi ya, dari White 1908 kemudian sampai bentuk Naka ini ya, macam-macam namanya. Naka pun ini macam-macam, nggak hanya satu jenis saja gitu, dan ada maksudnya gitu ya. Ini nanti yang saya jadikan untuk tugas Anda, maksudnya apa gitu ya. Oke, jadi namanya macam-macam ini apa namanya, airfoilnya dengan nama yang macam-macam, berarti kan di situ kaitannya dengan bentuknya itu ya, bentuk airfoil. Jadi bentuk airfoil ya kaitannya nanti dengan beberapa istilah yang saya katakan di depan tadi. Misalkan nanti chambernya bagaimana, thicknessnya bagaimana gitu ya. Kemudian ini yang Naka profile. Naka kepanjangannya National Advisory Committee for Aeronautics. Jadi Naka profile itu merupakan salah satu airfoil yang sering dipakai ya dalam mendesain suatu pesawat. Naka ini dikembangkan oleh NASA sejak akhir tahun 1930. Jadi memang yang banyak dipakai itu Naka ya. Kemudian beberapa nomenklatur airfoil sudah diketahui, seperti yang saya katakan tadi, itu ada istilah chord, thickness, chamber, chord line, main chamber line, leading edge, trailing edge itu ya. Bentuk semua airfoil standar Naka dibentuk dari main chamberlain yang mendapatkan penambahan distribusi ketebalan simetri gitu. Jadi dasar itu. Dalam setiap Naka series akan dibahas tentang station dan ordinate dalam persen airfoil chord untuk permukaan atas dan bawah, kurva CL alpha dan CM alpha, kurva CLCD, CM CD. Nah, ini tidak perlu sampai jauh ke sana, tidak mengapa ya. Yang penting Anda tahu apa namanya, bentuk atau profil dari Naka ini bagaimana. Nanti Anda jelaskan dalam tugas Anda. Dan yang contohnya Naka itu ada yang 4 digit series ya. Jadi 2412 5 digit 23012. Kemudian yang modified Naka 4 and 5 digit series ya, ini ya.
1 series, 6 series, 7 series juga banyak. Nanti Anda jelaskan ya. Jadi ini tugas Anda nanti. Ada maksudnya bagaimana. Ini berkaitan dengan nomenklatur yang saya sampaikan. Misalkan nanti untuk thickness-nya, chord-nya gitu ya. Itu nanti. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai profil 3 dimensi gitu ya. Mengenai 3 dimensi. Kalau tadi itu 2 dimensi, sekarang ke 3 dimensi, yaitu wing itu sendiri gitu ya. Ini ada gambar sayap suatu pesawat ya. Ini bagian depannya, ini bagian belakang ya. Kalau ini bagian depan, ini kita istilahkan yang kanan, yang ini yang kiri. Jadi ini nanti bagian center line-nya, nanti fuselage-nya di sini ya, fuselage-nya. Jadi kalau di airfoil ada istilah-istilah tertentu, maka di wing juga ada istilah-istilahnya. Seperti leading edge dan trailing edge juga ada ya, sama saja. Leading edge bagian depan dari suatu sayap, trailing edge bagian belakang dari suatu sayap. Kemudian ada root chord dan tip chord. Jadi root itu yang dekat dengan bagian fuselage, center line-nya. Ini kita kenal dengan root. Kemudian di sini kita kenal dengan tip ya. Ini juga tip ya, tip chord gitu ya. Tuh. Jadi ini sayapnya kanan kiri itu ya. Ini yang kanan, ini yang kiri, ini depan, ini belakang gitu ya. Kemudian taper ratio, perbandingan antara chord tip dengan chord root. Jadi perbandingan ini panjangnya berapa dibanding dengan ini gitu ya. Itu namanya taper ratio. Jadi rasio kan perbandingan. Tuh, kemudian gross wing area atau design wing area. Jadi di sini kalau kita istilahkan ada istilah gross wing sama net wing ya. Kalau istilahnya gross wing di sini proyeksi saya pada bidang XOY central wing. Jadi semuanya ya. Jadi dari sini semuanya, total dari sini semuanya, kanan kiri sampai semuanya ini. Kalau untuk yang net wing itu dikurangi dengan nanti bagian sayap yang pada fuselage ya. Jadi di sini dipasang fuselage. Nanti yang tidak apa namanya, di luar yang dipasangi fuselage itu, maka nanti kita katakan sebagai net wing area gitu ya. Di sini kan nanti bagian ini center line. Mungkin fuselage-nya di sini sampai sini ya. Sekian misalkan di sini. Nah, nanti dikurangin dari sini sampai sini luasnya berapa yang dipakai untuk menempelkan di fuselage-nya itu. Gitu. Ya, kalau untuk yang gross wing secara keseluruhan kita proyeksikan secara keseluruhan gitu ya. Span kita notasikan B. Span itu ya panjang dari wingtip ke wingtip ya. Ini tip ya, chord tip. Ini juga chord tip. Ini dari kanan sampai kiri ini. Nah, ini kita namakan dengan span, bentang sayap gitu. Kemudian di sini geometrik main chord atau standar main chord. Ya, perbandingan S dan B. Luas sayap dengan span. Aspek ratio, kalau tadi ada taper ratio ya, perbandingan antara chord tip dengan chord root. Sekarang aspek ratio itu adalah B kuadrat per S atau B per CG itu ya. B itu span-nya, S luas sayap itu. Kemudian ada istilah quarter chord line, garis melalui titik 0,25 pada penampang sayap. Jadi ini kalau Anda lihat, ini ada garis ini ya. Ini adalah quarter chord line-nya. Jadi ini dibentuk dari mana? Ya, dari ini panjangnya ya, ini panjang chord ya, pada pangkalnya. Kemudian di sini juga punya chord, ini punya chord. Jadi semuanya ini melewati 0,25 ya, 0,25 chord masing-masing apa namanya, penampang ya gitu. Jadi ini yang dinamakan quarter chord line. Kemudian angle of dihedral, jadi sudut dihedral. Ada istilah sudut dihedral, ada sudut swept
ya. Ini supaya mudahnya untuk sudut dihedral itu begini ya. Jadi dia kalau lurus kan sayapnya begini ya. Nah ini ke atas, jadi ini namanya sudut dihedral ya. Sudut ke atasnya berapa? Kalau untuk sudut swabnya ini ke belakang atau ke depan? Ini ke belakang ya. Jadi dari sini ke sini itu namanya sudut swab gitu ya. Jadi bedanya dihedral nanti ada dihedral, anhedral, swab back atau yang ke depan ya, belakang swab back, kemudian yang ke depan. Itu pengertiannya, dan ini tugas untuk Anda yang tadi saya katakan ya. Coba nanti dicari definisinya, misalkan angka yang 4 digit 2412. 2 itu artinya angkanya apa, 4 itu apa, 1 itu apa, 2 itu apa gitu ya, itu ada artinya. Jadi nanti Anda cari dulu, Anda searching, saya kira sudah banyak referensi yang memberikan penjelasan mengenai Naka Profiles ini ya. Anda ambil, tidak harus jumlahnya harus semuanya ini, jadi minimal nanti 3 ya, minimal 3 ya. Jadi itu boleh, silahkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini tuh ya. Semoga Anda jelas dan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat ya. Itu jika nanti memang ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ya. Oke, silahkan, selamat belajar. Silahkan untuk berdiskusi dengan temannya juga boleh, dengan saya melalui WA juga boleh ya. Oke, terima kasih semuanya.